Kalau ditanya, ini kebanyakan Muslim, Abi, kebanyakan orang Islam itu paling jago bertanya tentang agama orang, kritis dan mengkritik, dan dia kritis terhadap iman orang, terhadap agama orang, terhadap kepercayaan orang, terhadap kitab orang. Sementara terhadap kitabnya pun hanya bisa membaca dan menghafal, artinya tidak tahu apa yang dibaca dan dihafal. Begitu ditanya, jawabannya apa? Saya orang awam, saya bukan orang pinter, saya orang bodoh. Ya kalau bodoh, kalau orang awam, kalau tidak bisa, belajar tentang imannya, tentang kitabnya, tentang agamanya. Kritis, jangan sibuk mengkritisi iman orang lain, mengkritisi agama orang lain. Begitu satu pertanyaan ditanyakan, sulit kata siapa? Innallazi Edis TV. Kata Bang Edis. Innallazi namutahawirin. Oke lah, tidak usah lagi ditanya iman beliau. Silakan Nabi bertanya tentang iman kami. Di sini ada Bang Christian dan Brother Timothy. Kami enggak akan bertanya lagi tentang iman Nabi. Begini Bang, saya tertarik dengan Abang Timothy ya, penjelasannya tadi ya luar biasa ya, kita mesti akui ya. Dari materi yang saya tanyakan tadi, penjelasannya luar biasa. Saya tuh menanyakan lagi Bang Timothy ya. Di data di Roma 1 21 sampai 23 Bang. Ya kan? Roma 1. Nah, ini lagi kan, beliau bisa menghafal ayat-ayat yang ingin beliau tanyakan. Bang, sebentar. Saya kan begini. Mau minta Gak apa-apa Bang Abi, gak apa-apa. Bang. Iya, enggak begini Abi. Nanti Abi juga lebih banyak belajar tentang iman Abi, ya. Apa yang saya tanyakan dan apa yang ditanyakan lebih Abi catat ya. Abi catat, nanti Abi tanyakan sama Ustadz. Oke, silakan Brother Timothy. Enggak, maksud saya Abi, beginilah orang-orang dari agama Abi. Bisa hafal ayat Roma berapa tadi Abi tanyakan? Roma 1 ayat 21 sampai 23. Hebat loh, ya. Bang, sebentar Bang. Ini tadi masuk pertama saya mau minta edukasi Bang. Jadi saya mau diedukasi, bukan saya mau mengedukasi abang mereka Bang. Iya. Karena yang punya Bible itu abang mereka. Jadi saya minta diedukasi Bang, bukan saya. Tapi kalau karena ya. Kami terima kasih kok Bang Abi. Terima kasih karena ya. Daripada Al-Quran. Kami yang terima kasih. Makanya saya open cam karena itu saya mau diedukasi, saya tidak mau sembunyi-sembunyi lah. Betul. Oke. Tapi Abi begini ya. Abi begini. Ini kan nanti dijawab sama Timothy atau Bang Christian ya. Bang Abi kita jangan jawab ya. Nah, Abi tidak punya hak untuk bernarasi lagi ya. Tapi kalau Abi misalnya kurang paham, Abi silakan bertanya, ya. Abi tanyakan. Tapi Abi jangan bernarasi. Ya. Tidak. Saya dari awal kan tidak bernarasi. Kalau dibilang masih ada pertanyaan lainnya, oke, bisa tanya, Bang. Iya. Nanti Bang? siap. Nanti Abi catat pertanyaan kita berdua sama Bang Abi ya. Oke. Silakan, brother. Lanjut apa yang ditanyakan sama Abi barusan ya. Bang Abi, salam Abi Baktiar. Sehat Abi? Alhamdulillah sehat Bang. Alhamdulillah. Silakan Nabi, silakan. Apa yang mau disampaikan? Bang, saya Muslim ya, mohon maaf. Saya mohon edukasi aja. Saya tidak mau berdebat, tapi ini hanya edukasi, mohon edukasi saja Bang. Di data Yohanes 13 ayat 2 Bang. Saya baca ya Bang. Bang? Iya siap, baca. Oke Bang. Yohanes 13 ayat 2. Mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot anak Simon untuk mengkhianati dia. Bang Christian, open itu. Gimana, Bang? Open kameranya Bang Christian. Ya, lanjut. Oke. Jadi di sini pertanyaan saya, poin yang mau saya tanyakan, jika waktu itu iblis tidak membisikkan
Yudas, anak Simon, apakah penyaliban Yesus bisa terlaksana atau tidak, Bang? Karena seolah-olah ini yang berjasa untuk penyaliban itu adalah bisikan daripada iblis itu, Bang. Ini poinnya, Bang. Silakan, Bang. Kasih. Ya boleh saya nanggapi nggak? Nanti kawan-kawan bisa nambahkan kalau ada pernyataan saya yang mungkin kurang. Siap. Silakan, brother. Bang Pendi. Silakan, Oke. brother. Gini Pak Abi, banyak orang yang berpikir ketika rencana penyaliban Kristus itu berasal dari jasa iblis. Itu asumsi yang sangat umum sekali dipakai oleh kalangan awam, bukan hanya dari kalangan saudara-saudara muslim ya yang salah paham, tapi juga dari kalangan awam. Tapi mereka juga tidak melihat sisi lain, di mana iblis pun seolah-olah tidak ingin Yesus disalib. Contoh, Matius 16 ayat 22-23. Ada kalimat di situ ya, kan bisa koreksi. Seingat saya dikatakan, iblis membisikkan hati kepada Petrus, supaya Petrus mengatakan jangan hal itu terjadi kepada gurunya. Maksudnya apa? Rencana penyaliban. Tapi Yesus mengatakan apa? Enyahlah iblis. Dia mengatakan itu kepada Petrus. Loh, berarti ini kontradiksi dong. Satunya iblis tidak ingin Yesus disalib, satunya iblis menggunakan Yudas supaya Yesus disalib. Apakah ini kontradiksi? Tidak. Tapi iblis tahu di mana Kristus datang untuk menghancurkan rencana iblis, di mana melalui kematiannya, iblis itu dikalahkan dalam kerajaan maut, Ibrani 2:14-15. Ia menghasut Petrus supaya Yesus menggagalkan diri karena dia memiliki posisi kemanusiaannya. Yesus memiliki posisi kemanusiaannya yang sama seperti kita, seolah-olah Kristus akan menjadi Adam pertama, yang di mana Adam pertama itu tunduk kepada perkataan iblis dan terbawa dengan hawa nafsunya, dan menggunakan sistem ketakutan dalam diri manusia itu menjadi alat. Iblis berpikir bahwa rencana Kristus ini dapat digentarkan dengan dua peristiwa yang berbeda. Petrus supaya Yesus tidak ingin disalib, Yudas digunakan sebagai cara yang sangat ekstrim oleh iblis supaya Yesus disalib. Tapi pada akhirnya dua-duanya gagal. Menjawab pertanyaan Bapak tadi, apakah tanpa melalui Yudas, Yesus dapat, apakah tanpa melalui perantara Yudas, maksudnya tanpa hasutan Yudas ini, tanpa bantuan Yudas dan juga kuasa iblis yang berjalan di belakangnya, Yesus tetap disalib? Jawabannya tetap. Dasarnya apa? Yohanes 10:17-18. Bapa mengasihi aku, sebab aku menyerahkan nyawaku dan mengambilnya kembali. Tak seorang pun yang dapat merebutnya, kecuali aku menyerahkannya. Itu perkataan Yesus. Jadi sekali lagi tidak ada rencana seolah-olah ini kerjasama Allah dengan iblis, enggak. Ya gambarannya kalau ingin mau kasih contoh simple ya, bahkan ini dipakai oleh beberapa apologet modern. Kita ingat ya dengan Gus Miftah kemarin. Sebenarnya saya nggak mau bahas ini karena agak sensitif. Gus Miftah kemarin kalau tidak menggoblokkan si tukang es, apakah Gus Miftah berjasa? Karena tidak mungkin si tukang es ini mendapatkan uang bermiliar-miliaran sebagai sikap kasihan, sikap toleransi. Kan tidak seperti itu. Berarti Gus Miftah ini orang yang berjasa. Nggak seperti itu logikanya. Tanpa dilakukan seperti itu, orang pun bisa memberikan jika dia iba, jika dia tahu gitu. Nah itu gambaran sama seperti kami mau. Ya kedengaran, brother. Hilang suaranya, Pak. Timothy, suaranya hilang. Sebentar ya. Halo Timothy. Timothy, suaranya hilang. Sinyalnya hilang. Sinyalnya hilang. Shalom Bang Christian Teologi. Salam Bang, salam. Ya, mungkin bisa dilanjut sama Bang Christian. Tadi kan sudah disampaikan sama Bang Timothy tadi. Mungkin kalau ada keberatan dari Bang Abi, mungkin nanti baru bisa saya tambahkan. Ya. Silakan Bang. Oke. Baik Bang. Tadi Bang Timothy mencontohkan seperti Gus Miftah ya, kejadian Gus Miftah ya. Itu kan kalau kejadian yang dialami itu tentang penjualan itu kan tidak
dinubuatkan sebelumnya ya. Tidak ada nubuatan ya. Kalau Tidak ada penyaliban nubuatan. Yesus ini kan sudah dinubuatkan dari kitab sebelumnya. Ya, Sehingga nubuatan ini kan mau tidak mau harus terlaksana. Dan eksekutor terakhir itu adalah bisikan iblis. Dan Yudas sebagai murid yang paling setia yang menjadi bendahara dari 12 murid Yesus itu berkhianat di situ karena mendengar bisikan iblis. Berarti iblis mempunyai peranan yang sangat penting dalam pelaksanaan nubuat. Makanya di sini saya menanyakan bahwa berarti iblis itu berjasa sekali kalau artinya yang pelaksana terakhir daripada nubuatan itu iblis berhasil di situ, Pak. Mohon penjelasannya, Pak. Silakan dilanjut dulu Bang Timothy. Iya. Begini Pak, mohon maaf ya sampai 2 kali terpental. Oke, kalau menanyakan bahwa peristiwa penyaliban itu dinubuatkan, kita membedakan istilah predestinasi dan Allah Maha Mengetahui. Dalam Islam, Bapak kan seorang Muslim ya, itu ada yang namanya qada dan qadar. Bahkan ada yang namanya aliran seperti Jabariyah. Ya, saya pasti nggak perlu menjelaskan ini karena ada seorang Muslim. Ada Jabariyah, ada juga mereka yang tidak berpaham Jabariyah seperti Ahlussunnah. Ya, Jabariyah mengatakan segala sesuatu ditetapkan oleh Allah. Segala sesuatu baik dan jahat Allah yang menetapkan. Daun yang jatuh Allah yang menetapkan. Kan logikanya seperti itu. Nah, kami tidak pernah mempercayai konsep predestinasi. Allah Maha tahu, jawabannya betul. Dan Alkitab, bahkan Alkitab bersaksi dalam Mazmur ya. Saya lupa itu ayat berapa yang dikatakan, bahkan sahabatku mengangkat tumitnya kepadaku. Itu gambaran tentang Yudas yang akan mengkhianati Kristus. Artinya apa? Allah Maha tahu, makanya dinubuatkan. Tapi bukan Allah yang merancangkan kejahatan. Nah, jadi kita harus paham itu apa bedanya predestinasi atau takdir dan apa bedanya Allah yang Maha Mengetahui. Ya, sama seperti saya, walaupun ini tidak sepenuhnya sama ya Pak Abi ya. Anak saya ini suatu saat menjadi pemberontak. Kenapa saya masih pengen punya seorang anak? Ya karena saya mengasihi anak saya, bukan sekedar hawa nafsu seksualitas, tidak. Kalau hawa nafsu seksualitas ya mungkin ada yang namanya free child gitu. Nah, itu logika sederhananya. Tapi terkait dengan iblis, kita kembali lagi dengan iblis. Iblis ini seolah-olah berperan jasa besar. Saya menyarankan kepada Pak Abi, jika Bapak seorang pembaca yang rajin ya, saya tertarik dengan apa yang disampaikan Karen Armstrong. Dia pernah mengatakan Islam Sufi mengakui iblis itu masuk surga, masuk jannah. Alasannya apa? Karena dia berjasa tidak mau mensyirikan Allah. Dia tidak mau mensyirikan Allah. Itu kalau saya nggak salah dalam bukunya kaum Sufisme, bahkan kalau nggak salah Ibnu Arabi dikutip juga di situ. Iya, sebentar ya, Karen Armstrong 412 saya bacakan. Sebentar, saya coba bacakan di sini biar nggak jadi fitnah. Ini kita hanya membuka logika ya kawan-kawan ya. 412. Al-Quran misalnya telah menyatakan, atau kita open cam deh. Nanti kawan-kawan kalau penyampaian saya terlalu cepat, tegur aja nggak apa-apa. Iya, agak cepat Bang. Oh ya, oke. Ya. Nih, di sini dikatakan Al-Quran misalnya telah menyatakan dengan jelas bahwa setan akan diampuni di hari kiamat. Nih, beberapa di antara kaum Sufi ya, mengklaim bahwa setan terusir dari surga karena mencintai Tuhan. Jadi bukan karena mereka ini sekedar memberontak. Menurut kaum Sufi, pemberontakannya itu karena mereka sangat mencintai Tuhan. Makanya dikatakan, ya melebihi malaikat ya, yang lain. Tuhan telah memerintahkan setan untuk bersujud kepada Adam pada hari penciptaan. Tetapi setan menolak karena berkeyakinan bahwa ketundukan seperti itu hanya wajib dilakukan kepada Tuhan semesta. Menurut Pak Abi, Pak Abi sepakat nggak dengan Islam Sufi yang mengatakan iblis ini berjasa karena mereka mempertahankan ketauhidan, tidak bersujud kepada Adam? Sepakat nggak menurut Pak Abi bahwa iblis itu masuk surga dan berjasa mempertahankan konsep ketauhidan? Tidak atau iya? Tidak kan?
ini diskusi ya, Bang. Saya baru dengar ya, Bang. Oh ya, ini Ini sekedar Bang, perbandingan ya Pak Abi ya. Saya tidak ingin perjelas menyerang sedikit nih. sebenarnya. Saya perjelas sedikit. Itu Silakan. tertulis di surat Al-Baqarah ayat 34 itu. Wa iz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Gitu. Nanti dilanjutin lagi dengan surat Al-A'raf ayat 12 kalau nggak salah. Di situ Allah bertanya kepada iblis, apa yang menghalangimu untuk sujud kepada Adam? Menurut Bapak Abi, Allah tahu nggak iblis itu nggak mau sujud? Ya kalau menurut saya Allah pasti tahu ya, karena Allah Nah, Maha tahu ya. kalau Allah udah tahu iblis nggak mau sujud, kenapa dia maksa iblis tetap suruh sujud sama Adam? Oke, lanjut. Lanjut, Bang Timothy. Iya. Jadi saya rasa dengan cara perbandingan ini Pak Abi bisa paham seperti yang ditanyakan Bang BAB tadi, ya. Kita harus memahami mana takdir, mana kemahapengetahuan Allah, mana kemahapengetahuan Tuhan itu. Jadi iblis itu bukan berjasa, tidak. Iblis tidak memiliki jasa apapun. Iblis telah diketahui oleh Allah. Dia akan berpartisipasi untuk menghancurkan Kristus. Itu tujuan utamanya. Tapi Kristus menggunakan gambaran yang dipakai iblis ini malah untuk keselamatan. Jadi kami tidak pernah mengatakan iblis itu berjasa. Gitu Pak. Oke. Baik, bagaimana dengan Yudas, Bang? Iya, kalau Yudas. Pahlawan atau pengkhianat juga? Kalau dikatakan pengkhianat, begini. Kalau dikatakan pengkhianat, dulu kita kembali ke sejarah lagi ya, karena saya orangnya suka sejarah. Ada sumber yang menceritakan Yudas itu sebagai pahlawan iman dalam naskah Gnostik. Tapi ini ajaran Gnostik, kawan-kawan. Ajaran yang dikutuk oleh gereja, bahkan sejaman dengan bapak-bapak gereja awal, yang menuliskan namanya Injil Yudas. Injil Yudas mengatakan Yudas ini berjasa karena dialah yang memberitahukan peristiwa penyaliban dan menganggap Yesus itu sebagai ion-ion dari ilahi. Anda tidak perlu mengetahui itu secara ini ya, kalau Anda seorang awam. Saya tidak akan jelaskan itu secara rinci. Tapi bagaimana posisi umat Kristen awal menanggapi hal tersebut? Ya, orang Kristen tidak pernah mengatakan Yudas itu berjasa. Tidak. Yudas pada dasarnya mengkhianati Tuhannya karena hawa nafsu kedagingannya yang tunduk kepada perintah iblis. Tapi apakah Yudas dapat dimaafkan dari tindakannya? Seandainya dia mau bertobat, karena Yesus pernah mengatakan dalam Injil Matius pasal 18, ayat berapa ya kawan-kawan? Yang dimana dikatakan, jika orang berdosa, bawa 2 orang lagi, jika dia tidak mau mendengar, bawa 3 orang. Ayat berapa itu? Matius. Iya, 18, tapi ayat berapa ya? Saya lupa. Matius 18 ayat berapa ya? Oh, Pak, jelaskan ada. Jelaskan ada. Yang penting kawan-kawan tahu dari pasal itu. Seandainya Yudas mengikuti perintah Yesus dengan cara bertobat, pergi kepada para rasul, Petrus atau wahai saudara-saudaraku, aku orang yang berdosa karena aku telah menjual Tuhan kita. Dengan kesadarannya pasti jadi ampuni. Tapi apa yang dilakukan? Bunuh diri. Itu suatu tindakan kejahatan yang dimana Allah sendiri pun tidak pernah menginginkan seseorang membinasakan dirinya. Bagi kami, orang yang mengikuti hawa nafsunya dengan cara bunuh diri, dia berpartisipasi dengan dosa. Karena upah dosa bagi umat Kristen adalah maut. Loh, berarti kamu ikut dengan dosa dong. Orang yang membunuh dirinya adalah pengikut dosa. Karena dosa menginginkan kebinasaan manusia, yaitu maut tadi. Jadi, Yudas pada dasarnya, apakah diselamatkan oleh tidak? Kami sepakat bahwa Yudas itu, karena kesadarannya sendiri tidak diselamatkan atas tindakannya. Begitu. Gimana Abi? Itu ada teman Abi yang mungkin beragama Islam juga, dia minta Abi turun Abi. Jangan tidak usah ikutin narasi mereka. Padahal kan Abi bertanya kan, Abi Bakhtiar bukan debat, bukan ikuti narasi kami. Beliau bertanya, kami menjawab. Ya, ada Brother Timothy menjawab, ada BAB menjawab. Ada Pak Bang Christian menjawab. Tidak meminta kami untuk Abi ikuti narasi kami, enggak.
Cuma beliau bertanya, ya pasti Iya, dijawab. iya. Kalau kami nanti bertanya, Abi tidak kejang-kejang, kalian yang di bawah kejang-kejang, itulah susahnya. Iya bang, begini bang, saya kan ini kan namanya diskusi ya, kita saling mengedukasi ya bang. Tidak ada paksaan dalam Ya, agama ya, tidak ada. Ya, kita masing-masing punya iman, artinya kita harus banyak berilmu supaya kita saling menghargai lah bang. Iya. Siapapun terserah dia mau mengikuti yang mana itu tergantung dirinya sendiri ya bang ya. iya. Enggak Ya ada kayak masalah. gini, Bang Abi. Misalnya Bang Abi kan masih di Islam kan. Kami kan udah rata-rata, saya sama Bang Pendi ini udah keluar lah dari Islam. Nah, apa yang menyebabkan Bang Abi yakin di Islam itu menyelamatkan itu apa? Pada dasarnya begini ya, intinya ya, beragama ini ya, kalau menurut saya ya, eh, eh, di Islam itu ya, kita berusaha sendiri untuk menyelamatkan diri tanpa harus dibantu oleh orang lain kan, karena orang lain masuk surga belum tentu, abang masuk surga belum tentu bawa saya kan, begitu kan, Enggak, begitupun saya gini masuk Mas. neraka tidak mungkin bawa Maksud saya abang. gini Bang Abi. Apa yang buat Bang Abi yakin bahwa di Islam ada jalan keselamatan yang Bang Abi bisa tempuh? Itu jawaban Nabi tadi, bahwa beliau harus berusaha sendiri. Berusaha sendiri Kalau bang, Bang Abi berusaha sendiri, bagaimana dengan ayat yang bunyinya walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidah walakin yudillu mayyasha wa yahdi mayyasha. Usaha abang itu di mana posisi ini? Di posisi ayat ini usaha abang ada di mana? jadi begini, selain dari Abang usaha tahu tadi, nggak ayat yang saya bacain tadi? coba diartikan dulu abang. Oh, di arti Biar saya artikan. Itu surah An-Nahl ayat 93 ya. 93. Oh. Dan jika Allah menghendaki, ya ini dia ya, teman-teman ya, saya ingin bernarasi sedikit. Karena teman-teman muslim itu sangat sering sekali mengatakan, kalian oten-oten itu terjemahan, baca teks aslinya. Nah, lihat kami paham Al-Quran karena kami mengerti teks aslinya. Tapi ketika ditanya, larinya kepada ke terjemahan juga. Ya, larinya ke terjemahan juga. Nah, saya akan bacakan arti. Dan jika Allah menghendaki, niscaya Dia menjadikan kamu satu umat. Tetapi Dia menyesatkan siapa yang Dia kehendaki dan memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Tetapi kamu pasti akan ditanya tentang apa yang telah kamu kerjakan. Itu inti dari ayat terakhir kan seperti saya omong tadi. Inti terakhirnya kan Enggak, kalau di sini Abi tahu ayat ini maksudnya. iya, Yang maksudnya menyesatkan siapa? Yang menyesatkan menurut ayat ini. begini, menyesatkan di situ begini maksudnya Bang, ya. Enggak, ya Allah ada yang saya tanyakan Nabi. Ini ayat ini surah An-Nahl ayat 93 ini, apakah ini perkataan Allah atau bukan ini? Perkataan Allah itu Bang. Perkataan Allah. Coba saya baca lagi ya. Dan jika Allah menghendaki, apakah ini perkataan Allah? Dan jika Allah menghendaki, niscaya Dia yang di sini siapa? Kalau memang ini perkataan Allah, Dia di sini merujuk kepada siapa? Allah. Allah lagi. Menjadikan kamu satu umat. Tetapi Dia menyesatkan siapa yang Dia kehendaki. Kalau ini perkataan Allah, Dia di sini merujuk kepada pribadi yang mana? Merujuk kepada siapa? Jadi begini Bang, kosakata itu bahasa Indonesia tidak mampu menjelaskan. Oke. Kalau begitu, ya, kalau begitu Abi setuju. Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki. Ya, karena sudah diberi petunjuk, tapi berulang-ulang kali Allah memberikan petunjuk. Enggak, ayatnya nggak berbicara kayak gitu, Bang. Walakin yudillu mayyasha wa yahdi mayyasha. Iya, kan tadi sudah Allah itu menyesatkan siapa yang dikehendaki Allah sesat, dan Allah memberi petunjuk siapa yang Dia kehendaki untuk diberi petunjuk. benar kan. Perbuatan abang itu letaknya di mana? Kalau setan, iblis ini nggak mau sujud, itu karena dia disesatkan atau karena dia diberi petunjuk?
Waktu Tuhan berkata, wa iz qulna lil malaikatis judu li Ya, adama iblis fasajadu ini, illa iblis. iblis ini menyesatkan dirinya sendiri ya. Jadi kembali Iblis ke menyesatkan dirinya sendiri. ya karena dia diperintahkan tidak melaksanakan perintah, Bang. Mana ayatnya, Bang, kalau iblis menyesatkan dirinya sendiri? Tapi ya Artinya kalau Allah ada saingan. Allah ini punya tandingan, Bang, dalam menyesatkan. Selain Allah, iblis juga bisa menyesatkan. Kalau ayat yang saya katakan tadi, bahwa sesat atau tidak sesatnya, itu Allah yang berhak. Ya, surah An-Nahl 93 ya. An-Nahl ya, 93 tidak dan ada masih masalah banyak dengan ayat seperti itu. Bahkan Nabi Muhammad, Bang, ditegur. Nabi Muhammad itu tidak bisa memberi petunjuk. Nabi Muhammad itu tidak bisa memberi petunjuk. Yang bisa memberi petunjuk itu Allah. Coba iya fokus, memang sudah Aki. petunjuk itu dari Allah, Coba fokus dari ke surah An-Nahl 93 coba. sudah jawab tadi dulu belum dijawab ya pertanyaan saya tadi, Bang. Jangan Lah, ke tadi sini sudah dulu, dijawab Bang. loh, Abi. Belum, Bang. Sudah dijawab sama Brother Timothy tadi. Sudah dijawab. Sekarang kalau kita bertanya sama Abi yang pertama Abi bingung. Di ayat sini saja, siapa yang menyesatkan dan siapa si penyesat? Abi nggak jawab. Hanya gini-gini aja. Jadi Bang, Akhirnya Abi tidak mau berdebat, tidak mau diskusi. Ini bukan diskusi ya. Tapi Abi Bahkan bertanya. saya mau menggunakan bahasa Arab dan Abang Abi ini pakai bahasa terjemahan. Heeh. Nah, saya ingin bacakan satu hadis. Ini ada kaitannya dengan jawaban Abi ya. Karena Abi bilang masuk surga karena apa tadi? Perbuatan. Karena perbuatannya ya. Dalam hadis riwayat Muslim dikatakan, la yudkhilu ahadu minkum amaluhul jannah wa la yujiruhu minan nar wa la ana illa birahmatin minallah. Artinya, tidak ada amalan seorang pun yang bisa memasukkannya ke dalam surga. Tidak ada. Ini hadis riwayat Muslim. Hadis yang sahih. Tidak ada amalan seorang pun yang bisa memasukkannya ke dalam surga dan menyelamatkannya dari neraka. Tidak juga denganku, kecuali dengan rahmat dari Allah. Nah, kalau Abi bertanya kepada saya, lalu di mana rahmat daripada Allah? iya rahmat itu begini, Bang. Rahmat daripada Allah itu tertulis dalam Injil Iya Yohanes 3 ayat 16. Ahabballahu Iya, lihadzal kasih dunia, karena begitu besar rahmat Allah kepada dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan putranya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Itu rahmat Allah. Bahkan kalau kita kembali ke pertanyaan ke apa yang Abi jawab, nggak masuk akal sama sekali kan? Abi bisa masuk surga, Abi bisa masuk surga dengan amal, Begini, Bang. Abi bisa masuk surga dengan amal, Abi bisa masuk surga dengan kebaikan, itu tidak sama sekali. Yang kedua surah An-Nahl yang dibawa oleh Bang BAB tadi, itu juga Abang yang kaitkan ayat Al-Quran dengan ayat di Injil, Bang. Sekeliru. apa? Jadi begini, Bang. Abang yang tarik saya ke situ, saya paham jalan ceritanya, pikirannya Abang. Ya, Terus artinya Begitu, Bang. Jadi begini, kita tuh masuk surga itu memang dari amal sendiri, dari rahmat Allah. Tapi rahmat itu muncul karena perbuatan kita. tapi di sini tidak diterima perbuatannya. kalau kita berbuat baik bisa menyelamatkan, nggak perlu masuk Islam, berbuat baik aja kita bisa menyelamatkan. Jadi menurut Abang mau membawa saya bahwa kita berbuat buruk pun karena kita percaya Yesus, kita diampuni, begitu maksudnya. Orang yang percaya kepada Yesus tidak akan berbuat buruk. Orang yang percaya, Abi ya, dia akan melakukan apa yang diperintahkan dan akan meninggalkan apa yang dilarang. Itu orang yang percaya. Ya, benar. Ya, itu orang yang percaya. Itu yang dinamakan dengan iman. Nah, tapi kalau dari segi iman Abi dilihat, diperhatikan dan ditanyakan, Abi nggak tahu, saya bingung juga Abi ya kalau ditanya. Ini kebanyakan Muslim, Abi, kebanyakan orang Islam itu paling jago bertanya tentang agama orang, kritis dan mengkritik, dan dia kritis terhadap iman orang, terhadap agama orang, terhadap kepercayaan orang, terhadap kitab orang. Sementara terhadap kitabnya pun hanya bisa membaca dan menghafal, artinya tidak tahu apa yang dibaca dan dihafal. Begitu ditanya, jawabannya apa? Saya orang awam, saya bukan orang pinter, saya orang bodoh. Ya kalau bodoh, kalau orang awam, kalau tidak bisa, belajar tentang imannya, tentang kitabnya, tentang agamanya.
kritis. Jangan sibuk mengkritisi iman orang lain, mengkritisi agama orang lain. Begitu satu pertanyaan ditanyakan, sulit kata siapa? Innallazi Edis TV. Kata Bang Edis. Innallazi mutahawirin. Oke lah, tidak usah lagi ditanya iman beliau. Silakan Nabi bertanya tentang iman kami. Di sini ada Bang Ya, Christian dan bertanya aja. Dr. Timothy. Kami nggak akan bertanya lagi tentang iman Nabi. Begini Bang, saya tertarik dengan Abang Timothy ya, penjelasannya tadi ya luar biasa ya, kita mesti akui ya. Dari materi yang saya tanyakan tadi, penjelasannya luar biasa. Saya tuh menanyakan lagi Bang Timothy ya, di data di Roma 1 21 sampai 23 Bang. Nah, kan? Roma 1. Nah, ini lagi Roma kan, beliau bisa menghafal ayat-ayat yang ingin beliau tanyakan. Bang, sebentar. Saya kan Begini, mau minta Gak apa-apa bang, gak apa-apa bang Abi, gak apa-apa. Gak apa-apa Bang. iya, enggak begini Abi. Nanti Abi juga lebih banyak belajar tentang iman Abi, ya. Apa yang saya tanyakan dan apa yang ditanyakan lebih Abi, Tidak ada masalah. Abi catat ya. Abi catat, nanti Abi tanyakan sama Ustadz. Oke, silakan Brother Timothy. Enggak, maksud saya Abi, beginilah orang-orang dari agama Abi. Bisa hafal ayat Roma berapa tadi Abi tanyakan? Roma 1 ayat 21 sampai 23. Hebat loh. Ya. Bang, sebentar Bang. Ini tadi masuk pertama saya mau minta edukasi Bang. Iya, siap, Jadi siap. saya mau diedukasi, bukan saya mau mengedukasi abang mereka Bang. Iya, ya Abi. Karena yang punya Bible itu abang mereka. Jadi saya minta diedukasi Bang. Bukan saya. Tapi kalau karena ya, Kami terima kasih kok bang Abi. karena ya, Bang Abi terima lebih kasih hafal karena ya. Bible daripada Al-Quran. Kami yang terima Makanya kasih. saya open cam karena itu saya mau diedukasi, saya tidak mau sembunyi-sembunyi lah Bang. Iya, Betul. Oke, tapi Abi begini ya. Abi begini. Ini kan nanti dijawab sama Timothy atau Bang Christian ya. Bang BAB kita jangan jawab ya. Iya. Nah, Abi tidak punya hak untuk bernarasi lagi ya. Tapi kalau Abi misalnya kurang paham, Abi silakan bertanya ya. Abi tanyakan. Tapi Abi jangan bernarasi. Ya. Tidak. Saya dari awal kan tidak bernarasi. Kalau dibilang masih ada pertanyaan lainnya, oke, Iya. saya tanya Bang. Iya. Nanti Oke Bang. siap. Nanti Abi catat pertanyaan kita berdua sama Bang BAB ya. Oke. Oke sih Bang. Oke. Silakan, Siap, brother. terima kasih, Bang. Lanjut apa yang ditanyakan sama Abi barusan ya. Teman-teman Ada apa jangan dengan ayat itu tersebut? jangan menghina, Aku jangan bacain. jangan itu ya. Mau dibacain nggak ayatnya? Yang sebab sekalipun mereka mengenal Allah, gitu bukan Bang Abi? Ya betul, siap Bang. Mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap, gitu kan? Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana. Burung-burung, binatang yang berkaki 4 atau binatang yang menjalar. Itu kan? Iya. Betul. Luar Apa yang biasa. menjadi pertanyaannya di situ? Yang jadi pertanyaannya apa? Ini menggantikan Tuhan itu dari yang fana dengan gambaran Oh, ya. Dia dengan ini kemuliaan Allah diganti dengan barang yang fana. yang mirip manusia itu. Iya. Itu mana Bang? Coba abang. Mirip dengan manusia. Ya. Iya. Iya. Sebenarnya gini ya, saya izin nanti Bang BAB atau kawan-kawan lain juga bisa menambahkan. Konteks di mana Rasul Paulus menuliskan surat ini itu kepada orang-orang Roma. Bukan Roma sekarang ya, Roma dahulu. Yang di mana mereka hidup dengan dewa-dewa paganisme mereka. Mereka yang hidup dengan pemikiran mereka yang kosong dan bisa dikatakan hidup dalam kegelapan. Sebandingan Islam ya, jahiliyah gitu, hidup dalam masa kejahiliyah. Dan menariknya ketika kita belajar, bahkan Bapak Gereja Santo Agustin dalam bukunya Contra Gentes, dia mengutip ayat ini untuk mengkritik para penyembah-penyembah berhala. Contoh, ada penyembah kepada dewa Zeus. Dia juga mengkritik apa kaitan antara Tuhan dengan burung itu yang disembah oleh orang Mesir. Athanasius agak sedikit pedas mengkritik dan mengutip ayat ini. Tapi
Kenapa dia menarasikan yang di Roma kepada orang-orang Mesir? Karena konteksnya sama. Semua orang tahu akan Allah, tapi karena kebodohan mereka, mereka menggantikan kemuliaan Allah dengan hal yang fana. Makanya tadi di kalimat ini dikatakan, mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana. Mungkin yang dimaksudkan Pak Abi ini, apakah ini juga menyinggung tentang Yesus Kristus sebagai firman yang menjadi manusia itu? Atau tidak, Pak Abi? Ya, itu poinnya Bang, itu poinnya. Iya. Ini tidak ada kaitannya dengan apa yang diyakini umat Kristen firman yang telah menjadi manusia. Tapi yang dikritik Rasul Paulus adalah terhadap mereka tadi yang memahami Allah dengan konteks latar belakang budaya mereka sebagai penyembah berhala. Contoh, pada masa itu ada di mana penyembahan kepada manusia, Domitianus, Kaisar Domitianus. Bahkan ketika Rasul Paulus dia dalam Kisah Rasul 14:14 itu dia dianggap sebagai dewa Hermes dan satunya lagi Barnabas sebagai dewa Zeus. Nah, ini sekaligus juga menjawab saudara kita yang Muslim ketika mengatakan Paulus merasa dirinya sebagai Tuhan. Itu kata Jesslyn dulu ya. Ya, padahal Paulus pun dia mengoyakkan bajai dan berkata, "Wahai orang-orang Athena, sesungguhnya aku ini adalah manusia biasa seperti kamu. Mengapa engkau membuat hal ini kepada kami?" Tapi kenapa Paulus mengkritik hal itu kepada orang-orang yang bukan orang Yahudi, termasuk Athena, dan kali ini kepada orang-orang Romawi? Ya karena mereka memahami ada sosok yang bukan Allah, tapi diangkat menjadi Allah. Sedangkan Yesus Kristus bagi kami, bukan manusia yang diangkat menjadi Tuhan. Semua orang Kristen sepakat, manusia tidak pernah mampu menjadi Tuhan. Tapi kalau firman atau Tuhan yang jadi manusia, dia maha mampu. Bukankah di dalam kitab pertama ya Lukas dikatakan, bagi manusia mustahil, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Jadi kalau Allah menjadi manusia, dalam konteks firman-Nya sebagai manusia, yang menjadi manusia, itu tidak ada yang mustahil. Tapi kalau ada manusia yang diangkat dalam posisi manusia yang rendah, seperti Kaisar Domitianus, sejak zaman Rasul Yohanes, menganggap dirinya titisan dewa. Nah itu adalah sesuatu hal yang dikatakan dalam kitab Roma tadi, menggantikan kemuliaan Allah dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana, dengan burung-burung, seperti penyembahan kepada dewa yang ada di Mesir itu. Saya lupa namanya. Pokoknya dia ada paruhnya lah. Saya lupa namanya apa. Binatang-binatang yang berkaki 4 atau binatang-binatang yang menjalar. Jangankan itu, dulu ada penyembahan kepada Dagon, dewa setengah ikan sejak zamannya Simpson ya dalam Alkitab. Gitu ya Pak. Bedakan konteks Yesus yang adalah Allah semula menjadi manusia dalam kemahakuasaannya dengan kita yang mengambil, yang seolah-olah ingin menjadi Tuhan, itu nggak akan bisa, Pak. Jelas ya? Siapa? Oke, sekarang giliran Anda lagi dengan Bang Fendi dan BAB. Luar biasa. Enggak, saya tidak akan lagi. Enggak, saya juga nggak nanya lagi. Jangan lagi Bang BAB. Takutnya nggak enak juga nanti orang-orang, ini kan banyak orang Islam juga yang nontonnya. Nanti mereka marah sama Abi nanti. Iya. Jadi dipikirnya kami juga cuma bisa bahasnya Al-Quran gitu. Begini, Bang. Sebenarnya tadi itu simple, Bang. Kalau misalnya yang Abang tanyain, ada juga banyak pengikut Kristus yang sudah mengenal karya-karya Tuhan Yesus, tapi dia jual Tuhan Yesus sama seperti Yudas. Dia jual dengan kefanaan. Uang, koin itu, jabatan, selangkangan. Kata siapa orang Kristen kenal semua sama Tuhan Yesus? Enggak. Ada yang udah kenal sama Tuhan Yesus, udah dapat kasih karunia, dia tinggalin cuma demi perkawinan. Ada. Enggak ditutup-tutupin. Iya, Bang. Nah, itu termasuk dengan barang yang fana itu, Bang. Ya. Mungkin Bang Christian ada yang mau ditambahkan, Bang? Silakan. Kalau saya tadi sudah disampaikan sebenarnya Bang Timothy. Tinggal kalau Bang Abi mau... Bang, sebenarnya Bang, ini kan jangan lagi dipanggil Bang. Abi itu sudah cukup Abi itu. Oh, Abi. Kalau Abi mau bertanya lagi, ya bisa di ini, Bang. Abi. Supaya saya bisa... Oke, siap, Bang. Bukan beberapa. Saya kalau boleh nanya sedikit nih. Abi Bakhtiar itu Bapak
punya anak namanya Bahtiar. Gimana? Bapak ini punya anak namanya Bahtiar. Ya, betul. Oh. Ya, Silakan. Ini Abi Bahtiar itu artinya bapaknya Bahtiar. ya, betul. Oke, Bang. Mumpung begini, Bang. Saya tadi nonton dari awal kan, penjelasannya luar biasa. Maka saya mumpung ini kan perlu ada pengetahuan ya daripada kita saling ini kan. Bolehlah, saya memang untuk ilmu di agama saya mungkin saya belum terlalu ini. Maka ada typing di bawah begini-begini. Saya bukan berdebat di sini ya. Perlu saya garis bawahi ya. Saya mau menanyakan di teman-teman di atas ini, senior-senior ini. Bukan saya mau berdebat ini, tidak ya. Perlu digarisbawahi ya. Jadi kita minta edukasinya ya. Daripada kita saling Menghina. ada dusta di antara kita kan begitu kan. Betul. Tapi ya begini Abi, kalau ada yang kurang, misalnya nih kurang nih apa yang disampaikan oleh Bang Timothy, Abi boleh tanyakan lagi. Iya Bang, siap Bang. Itu kan saya Kalau mau belum cari tahu ngerti. kan, Bang. Tidak ada masalah kan Bang? Nggak ada masalah. Ya oke baik. Saya tanya lagi boleh Bang ya izin ya? Boleh. Silakan, Bang. Boleh. Oke. Di 1 Korintus 1:23 Nah, lihat lagi teman-teman ya. Banyak PR-nya ditanyakan. ini kan Ini seperti saya. Nggak apa-apa, Iya, lanjut. ini seperti saya waktu pengajian dulu. Saya catat. Ketika begitu pengajian di atas di balai, langsung saya buka catatan saya tanyakan sama ustadz saya. Begitulah kira-kira dengan Abi sekarang Bapak Ibu. Betul. Lanjut Abi. begini kan di 1 Korintus 1:23 ini tetapi kami memberikan Kristus yang disalibkan untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Nah ini kan kontradiksi dengan firman Allah yang menyatakan bahwa beritakanlah Injil ke seluruh bangsa. Ini agak kontradiksi sedikit Bang, mohon penjelasan Bang. Tentang ayat ini. Bang CP, oh ya silakan Pak Christian. Oke, makasih Pak. Jadi sebenarnya konteks itu jelas sekali Bang. Kalau dilihat dari ayat yang 18-nya itu sampai ke 26-nya itu. Sebenarnya itu berbicara tentang orang-orang yang merendahkan pemberitaan tentang Injil itu sebenarnya. Jadi orang Yahudi yang tidak menerima Injil itu, mereka menganggap bahwa Injil itu atau tentang ajaran Yesus yang disampaikan oleh para rasul itu sebuah batu sandungan bagi ajaran mereka yang orang Yahudi. Demikian juga orang-orang Yunani yang sukanya ilmu atau suka dengan filsafat, mereka menganggap bahwa berita-berita seperti itu adalah suatu kebodohan. Jadi mereka tidak percaya akan hal itu. Nah, itulah sebabnya dikatakan bagi orang Yahudi, pemberitaan firman kita ini mereka anggap sebagai batu sandungan karena mereka menganggap bertentangan dengan Taurat. Nah, bagi orang Yunani, itu dianggap sebagai suatu kebodohan karena mereka tidak tahu bagaimana Allah yang kita ceritakan ini. Nah, apa yang dimaksudkan Paulus di situ adalah itu adalah hikmat dari manusia yang tidak tahu tentang firman Allah. Itulah sebabnya di dalam ayat yang ke-18 itu dikatakan seperti ini. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Jadi bagi orang-orang yang bodoh, ya, bagi orang-orang yang bodoh memang dianggap itu sesuatu hal yang tidak benar, ya kan? Nah, tetapi Paulus mengatakan di sini, memang itu suatu kebodohan bagi mereka yang dibinasakan tentang Injil itu. Tetapi Injil yang kita beritakan adalah kekuatan Allah. Nah, Injil itu apa sih sebenarnya? Injil itu adalah kabar baik. Siapa itu kabar baik? Yaitu tentang Kristus yang menyelamatkan itu. Nah, itu konteksnya di situ, Bang.
Jadi itu tidak ada kontradiksi. Ini dia berbicara kepada orang-orang yang menggunakan hikmat manusia dan mengukur tentang cerita Injil itu dan dianggap itu adalah suatu batu sandungan bagi orang Yahudi dan kebodohan bagi orang Yunani yang tidak percaya kepada Injil itu. Jadi begitu sebenarnya. Begitu Bang Abi. Begitu Abi. Kalau simpelnya itu Bang Abi gini. Orang yang dipanggil, orang yang dipilih sama Allah, baik dia Yahudi atau bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Itu buat yang dipanggil. Kalau ayat yang dibacain sama Bang Abi tadi ini, itu adalah orang yang nggak dipanggil. Gitu. Oke, baik. Di ayat 24-nya itu nah. Abi, ada lagi? Ini Abi, kalau tidak ada kita turunkan karena banyak sekali orang di bawah itu typing yang aneh-aneh. Apa ini baru nyampe Korintus Bang Pendi, bentar lagi sampai Wahyu. Iya. Enggak. Abi, Enggak apa-apa Bang Abi, enggak apa-apa. Saya mau tanya, Abi ada Alkitab atau Abi pakai HP kah atau baca di Google? Tidak, saya ada catatan. Oh, ada catatan. Bener. Abang juga dulu pakai catatan kan? Iya benar Bang. Saya juga nyatet Bang, bener. Ya, namanya ilmu Bang ya. Kita harus cari tahu lah Bang. Ya, Abi. Ya. Abi tinggal di mana? Abi tinggal daerah mana? Tadi NTT Bang, di Nusa Tenggara Timur. Oh, keren. Oh, kirain di daerah-daerah Jakarta bisa ketemu kita. Iya. Sebenarnya begini Bang, saya tidak ada masalah di debat ataupun diskusi di ini sih, menurut saya tidak ada masalah sih. Intinya satu, tidak boleh saling menghujat. Iya. Kalau saya bertanya kepada Abang sebagai yang punya Alkitab, menjelaskan begitu ya, artinya begini, saya tidak bisa membantah itu karena itu Abang sudah yang punya kan, menjelaskan itu, tidak ada masalah. Ini kan kita mengedukasi banyak, ini hampir 1.000 orang kan. Silakan yang di bawah itu menilai sendiri Bang ya. Betul. Tidak ada masalah kalau saya. Ini kan maksudnya begini Bang. Media sekarang kan terbuka. Silakan siapa mau berdakwah, siapa mau melakukan penginjilan kabar baik kepada siapapun silakan kan begitu Bang. Tidak ada masalah kan. Iman itu kan dari keyakinan kita. Siapa yang percaya silakan, ya kan? Tidak ada masalah. Jadi kalau room seperti ini saya tidak ada masalah lagi loh buat saya Bang. Saya ini masuk di sini. Siap Abi, siap. Nanti kapan kalau besok saya buka, Abi mau naik, silakan aja Abi naik ya. Abi boleh bertanya apa yang mau ditanyakan silakan. Mungkin sebelum Abi turun ada yang mau ditanyakan lagi Abi, silakan nggak apa-apa. Sebenarnya banyak Bang kalau mau tanya. Ya sudah, silakan Abi. Lanjut. Oke Bang. Di Matius 4 ayat 8 itu iblis membawa Yesus ya ke tempat yang paling tinggi dan melihat semua kerajaan surga, kerajaan dunia dengan kemegahannya. Ini pertanyaan poinnya di sini, apakah dunia itu datar sehingga begitu iblis membawa Yesus ke tempat yang paling tinggi bisa melihat semua kemegahan dunia kan beserta isinya, karena bumi ini kalau menurut teori kan bulat, tapi kenapa bisa begitu dibawa iblis membawa Yesus ke tempat yang paling tinggi bisa melihat seluruh dunia dengan kemegahannya begitu? Mohon penjelasannya. Iya. Izin ya semua ya, nanti bisa ditambahkan lagi. Semua umat Kristen pasti banyak merujuk Yesaya pasal 40 ayat 22 bahwa bumi itu bulat. Makanya dikatakan Dia yaitu Allah bertahta di atas bulatan bumi. Bahkan jangankan itu Pak Abi, Abi ya. Banyak mereka udah Bapak Abi lagi. Jangankan itu Abi. Mereka di kalangan-kalangan yang menganggap dunia itu datar ya, flat earth. Mereka selain mengutip Injil Matius tadi, ada juga yang mengutip dalam kitab Daniel, di mana Daniel bisa melihat ujung bumi. Padahal ungkapan dalam Alkitab dari semua nabi itu adalah ekspresi kekaguman mereka
di mana Allah menampakkan dalam sifat yang misteri. Maksudnya, dalam sesuatu yang yang terbatas dari diri manusia, bisa dilampaui dengan keterbatasan itu melalui kuasa Allah. Lalu gambarnya seperti apa? Kok bisa iblis ya membawa ini bukan berarti menggendong, karena ada juga yang berpolemik seperti enggak. Membawa itu berarti mengajak juga bisa. Seperti saya membawa Bang Pendi umpama pergi ke daerah saya mengajak di situ, artinya membawa. Nah, jadi dikatakan iblis membawa Kristus menuju ke dataran tinggi, lalu menampakkan semua kerajaan Allah itu dengan kuasa yang dibalik fisikal ini. Itu sifatnya metafisikal. Bukan waktu ketika dia melihat itu dengan keterbatasan manusia yang sama seperti kita. Kita bisa melihat ujung bumi, kita bisa melihat seluruh alam semesta, seluruh kota dan seluruh wilayah, bukan itu maksudnya. Tapi ketinggian yang digambarkan ketika iblis membawa Yesus ini, di mana gambaran yang sama juga ketika para nabi-nabi terdahulu, itu ketika mereka ingin bertemu dengan Allah dalam doa dan perenungan, itu seperti membawa diri mereka tinggi ke atas, lebih tinggi lagi, untuk bisa mengagungkan Allah dalam keheningan. Nah, kalau dalam gereja itu ada yang sifatnya monastik ya, hidup yang monastik, menggambarkan gambaran seperti para nabi terdahulu, di mana mereka hidup di tempat-tempat yang sendiri, yang cari tempat perbukitan yang tinggi. Karena apa? Karena bagi mereka di tempat-tempat yang sepi itu dan juga di tempat yang tinggi itu, mereka bisa berkomunikasi dengan Allah dalam sifat batin mereka. Dan Kristus ketika dibawa di situ, jangan dipikirkan dalam keterbatasan manusia kita. Karena itu tidak bisa diselaraskan ya. Kalau seandainya kita menggunakan yang fisikal dengan yang metafisikal. Itu yang bisa saya tambahkan. Jika ada yang mau menambahkan, silakan kawan-kawan. Iya, karena kan iblis sifatnya Atau non-materi. gimana, Abi? Itu kan jelas, iblis itu sifatnya non-materi. Makanya disebut metafisik tadi itu. Gitu, Pak. Ya, oke. Tapi kalau kurang ini penjelasannya, Abi boleh boleh tanya lagi, nggak apa-apa. Boleh tanya lagi, Abi boleh. Dari Apa namanya penjelasan. ini kenapa begini? Jangan juga diterima begitu saja. Tidak, itu poinnya sudah saya tangkap, Pak. Oke. Jadi Bukan berarti pada saat Yesus dibawa sama iblis ke atas gunung itu dituntun gitu, bukan. Dia metafisik posisinya. Karena kan iblis tuh. hilang suaranya, Pak. Turun saja Abi. Cemas dia. Nggak apa-apa. Tanya aja lagi terus. Nggak masalah. Oke, Bang. Baik. Boleh ya, Bang, izin Bang ya. Boleh. Nggak apa-apa. Di Santai aja. Yesaya 7:20. Itu apakah Bentar di dulu, Yesaya Abi. 7:20? Kalau di dalam iman Nabi kan bumi itu datar apa bulat? Bumi Ini bicara bulan lah, Bang. bukan datar. Bulat. Itu kan menurut Abi, pengetahuan Abi dan apa yang Abang Abi baca. Dari segi iman yang Abi imani, Ayat Al-Quran. ayat Al-Qur'an. Bumi bulat atau Itu datar? masih ada dua pendapat, Bang. Kalau yang menurut saya baca ya, masih ada pendapat ulama itu ada dua versi. Masih ada yang bilang datar, ada yang bilang bulat. Oh, Masih ada apa? oh. Masih ada dua pendapat lah ya. Itu yang perlu kita cari tahu ya. Ya. Tapi kalau menurut ijtima ulama, Istimewa ulama itu hanya di Indonesia, Bang. Muslimnya kan bukan hanya orang Indonesia, Bang ya. siap. Siap. Itu, Bang ya. Oke. Oke, Bang, di Yesaya 7:20, Bang. Ini apakah kalimat metafora ataupun ini kalimat secara literal ya? Yesaya berapa? Tentang Tuhan mencukur kepala dengan bulu paha itu, apakah itu secara apa ya, arti Yesaya kan? metafora? Yesaya berapa tadi Yesaya? Yesaya 7 ayat 20. 20, Bang. Pisau cukur.
Pisau cukur itu tentang pisau cukur itu bang. Apakah itu metafora atau memang secara literal-nya begitu bang? Tentang mencukur kepala dan bulu paha, Tuhan mencukur kepala dan bulu paha itu bang. Apakah ini metafora atau alegoris atau arti sesungguhnya bang? Mohon penjelasan bang. Christian, Christian sudah dapat ayatnya bang. Gak dengar suaranya. Halo. Ya, sudah bang. Bang Timothy, hilang suaranya. Oh iya, saya pikir, iya suara saya masih hilang-hilang. Suara saya masih hilang nggak kawan-kawan? Udah Prato. Udah muncul. Halo. Udah. Udah. Ya ini, oke. Ya saya pasal 7 tadi ayat yang ke itu ya, ayat yang ke 20 bang. 20. Ya, pada hari itu dengan pisau cukur yang dipinjam dari seberang sungai Efrat, yakni Raja Asyur, Tuhan akan mencukur kepala dan bulu paha, bahkan pisau itu akan melenyapkan janggut juga. Ya kalau dikatakan ini secara ayat harafiah itu tidak bisa dibenarkan. Tapi kalau dikatakan metamorfosis ya, atau dikatakan sebagai ayat-ayat kiasan, itu bisa dimaknakan seperti itu. Ya, dalam iman Kristen itu ada konsep di mana penafsiran yang sifatnya metaforsis, ada juga penafsiran yang namanya disebut dengan antromorfisme, gambaran di mana sesuatu yang sifatnya ilahi dengan gambaran gaya bahasa manusia, atau pemahaman yang sifat manusia itu ditempatkan kepada dia yang ilahi, yang walaupun yang ilahi tidak sama dengan manusia. Itu sebanding ya, Abi. Kalau dalam Islam ada yang namanya ayat-ayat mutasyabihat. Kan ada ayat-ayat mukamat, ada ayat-ayat mutasyabihat. Mutasyabihat dapat dicari lagi pemaknaannya di takwil gitu ya. Dimana ketika ada kisah dalam Al-Quran yang mengatakan pada hari akhir ada betis yang dinampakkan, itu betis Allah atau betis manusia, itu ada maknanya gitu. Nah kalau dalam iman Kristen ya iya, ini adalah gambaran sifatnya metamorfosis, yang dimana Allah akan menggunakan orang-orang yang di Efrat dan juga Raja Asyur, di mana mereka ini menjadi penumpas pada masa itu untuk menyerang wilayah ini ya. Kalau kita baca dalam perikopnya mengenai tar. Kalau nggak salah ada ayat sebelum tadi. Pemberitaan mengenai Emmanuel. Iya, mengenai Emmanuel. Ya betul. Kalau di teks aslinya dia pakainya Adonai. Gimana Abi? Jadi saya bisa tambahkan ya. Siap. Ya, silakan Pak Christian. Jadi konteksnya kalau nanti Abi lihat ayat itu mulai dari ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-25 itu berbicara tentang Ahaz yang mencoba menyewa Asyur untuk melindungi Yehuda. Ini sebenarnya terkait tentang gagasan mengecek. Ya mengecek. Coba nanti dibaca ayat yang ke-10-nya. Jadi itu tepat sekali yang dibilang oleh Bang Timothy tadi, itu suatu pernyataan yang metafora. Nah, dicukur di situ, kata cukur itu ada maknanya dalam bahasa orang Yahudi. Artinya adalah tanpa keinginan, atau istilah suatu tanda penghinaan besar bagi seorang pria. Nah, itu makna bahasa dalam bahasa Ibrani-nya. Jadi filosofi mereka di sana, kata mencukur itu adalah berarti itu sesuatu penghinaan bagi kaum itu. Nah, itu yang dimaksudkan di situ. Jadi gitu makna daripada mencukur itu. Kalau nanti dilihat dari bahasa atau dalam sastranya orang Ibrani. Gitu, Bang? Siap. Ya. Tapi begini bang, boleh saya tanya lanjut dengan kaitan dengan bahasa ini tadi ya, istilah alegoris atau apa atau metafisik. Metafor. Begini bang, ini kan ada beberapa ayat yang
maknanya itu agak lain ya, seperti agak hampir mirip lah dengan yang tadi, seperti di Matius 10 ayat 34. Kalian mengira aku datang bukan membawa damai, melainkan membawa pedang. Itu juga makna alegoris ya. Terus di Kejadian 32 ayat 28 sampai 30, Tuhan kala bergulat dengan Yakub. Itu juga apakah semuanya itu, berapa ayat yang saya sampaikan itu, apakah juga sama ya, seperti yang tadi ayat yang di atas tadi ya? Kalau terkait dengan pergulatan Yakub itu, memang banyak yang menafsirkan itu Malak Hashem. Malak Hashem ini adalah teofani, kawan-kawan. Kekristenan tidak hanya mengenal konsep inkarnasi, firman jadi manusia, firman mengambil rupa manusia. Tapi sebelum itu, firman ini yang dikenal sebagai Yesus Kristus nantinya, yang kita rayakan 25 Desember nanti, itu pernah menampakkan diri dengan Abraham, pernah menampakkan diri dengan Yakub, pernah menampakkan diri dengan ayahnya Simpson ya, Manoah, dalam Hakim-Hakim pasal 13. Terkhusus dengan pertanyaan Abi tadi, kenapa ada dikatakan pergulatan Allah dengan Yakub? Pada waktu itu konteksnya Yakub sedang mengalami ketakutan. Dia seolah-olah meragukan bahwa Allah dapat mengubah hati kakaknya yang dimananya keras, dimana sifat kakaknya ini keras, itu bisa dilembutkan oleh Allah. Jadi Allah memberikan gambaran seperti seorang musuh yang nantinya akan menjadi seorang yang memberi berkat kepada dia. Nah, tapi ada kalimat di situ yang mungkin saudara-saudara Muslim juga salah paham. Dikatakan engkau telah melawan Allah dan engkau telah melawan manusia dan engkau menang. Oh, berarti Yesus, ya kalau dianggap itu Yesus ya, karena ini adalah prainkarnasi. Oh, berarti Allah itu kalah dong dalam perang. Tidak. Kata mengalah di situ tidak bisa diartikan seolah-olah Allah itu kalah bergulat atau sedang digebukin. Enggak. Umpama seperti gini, saya dengan Pak BAB ya. Abang BAB. Saya mengaku kalah sama Bang BAB. Saya mengaku bahwa kepintaran Bang BAB bisa mengalahkan saya, padahal saya banyak literasi dan mungkin bisa membantah Bang BAB. Kita logikanya kan seperti itu. Apakah saya kalah secara harfiah atau kalah karena dalam arti merendahkan diri? Ya, saya merendahkan diri atau mengalah